Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah kita masih bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang kebaikan kita bersama. Apakah itu, teman-teman? Yaitu kita harus berusaha sekuat tenaga, entah itu berusaha untuk kebaikan ibadah kita, ataupun berusaha untuk baik dalam pekerjaan kita. Teman-teman, berusaha itu sangatlah penting dalam ibadah kita bersama. Contohnya, ketika kita akan menjalankan sholat subuh atau sholat wajib, sholat fardu yang lain, kalau kita tidak mau berusaha yang sungguh-sungguh, maka kita pasti akan merasa malas, karena setan itu tidak menggoda orang yang mempunyai jiwa percaya diri dan teguh pendiriannya, tapi setan itu akan menggoda kepada orang-orang yang suka ragu, tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Makanya ketika kita mau dan berkeinginan untuk sholat tahajud, maka kita seharusnya sebelum tidur itu kita sudah berniat dahulu, agar nanti di pertengahan malam kita bisa bangun, agar bisa sholat tahajud. Tapi kita juga tidak lupa untuk berdoa agar bisa sholat tahajud, yaitu teman-teman, niat kita jangan cuma niat saja, tapi harus dibarengi dengan berdoa, minta kepada Allah agar kita bisa dibangunkan tepat pada waktu yang kita inginkan. Contohnya, ya Allah, bangunkanlah saya di
sepertiga malam itu. Tapi ketika kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun di sepertiga malam, entah itu kita ingin kencing atau kita digigit nyamuk atau kita itu merasa kedinginan, maka teman-teman bangunlah. Itulah cara Allah membangunkan kita. Jangan sampai ketika Allah sudah memerintahkan makhluknya untuk membangunkan kita, tapi kita malah tidur lagi. Biasanya begitu. Berarti orang itu kurang dalam bersungguh-sungguh. Makanya teman-teman, bersungguh-sungguh itu sangatlah penting. Karena makhluk-makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya manfaat-manfaat tersendiri. Teman-teman, marilah teman-teman kita beribadah dan dengan bersungguh-sungguh. Teman-teman, kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan dapat. Karena ada pepatah Arab atau sebuah makalah yang menerangkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Jadi siapa yang ingin bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalau kita sudah berniat, teman-teman, sudah berniat ingin sholat tahajud atau ingin melakukan pekerjaan yang lain dengan baik, tapi Allah menakdirkan yang lain. Contohnya ketika kita berdoa, ya Allah, bangunkanlah saya di sepertiga malam. Tapi Allah saat itu mentakdirkan kita untuk meninggal, atau Allah mencabut nyawa kita, maka Allah mencabut nyawa kita dengan perantara malaikat mautnya. Akhirnya kita akan dicatat sebagai seorang hamba yang bersungguh-sungguh, hamba yang sangat taat, hamba yang rajin beribadah. Itulah teman-teman manfaatnya sikap bersungguh-sungguh kita. Dan ada pepatah lain yang mengatakan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu teman-teman. Meskipun kita
dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam beribadah, kita harus berusaha. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bagaimana teman-teman? Kita bersungguh-sungguh ya dalam berusaha, entah itu menjalankan sholat 5 waktu atau segala perbuatan yang baik-baik. Mari kita niatkan dengan bersungguh-sungguh, karena itu sifat yang disukai oleh Allah. Kebalikannya, sifat yang tidak disukai oleh Allah adalah sifat malas kita. Teman-teman, contohnya sifat yang tidak bersungguh-sungguh itu adalah ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah tapi kok kita tidak mau bangun, maka itu adalah sifat yang tidak bersungguh-sungguh. Maka dari itu teman-teman, kita harus bersungguh-sungguh dalam berusaha. Contohnya lagi, ketika kita menanam padi, contohnya kita mempunyai ladang yang sangat luas, tapi ketika kita bersungguh-sungguh dalam menanam padi, maka pasti kita akan memupuknya, memberinya obat-obatan, menyemprot rumput-rumputnya, dan menghilangkan segala hama-hamanya. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita akan membiarkannya. Itu sifat yang tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau sifat kita bersungguh-sungguh, maka kita pasti akan berusaha bagaimana padi itu bisa subur, teman-teman. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya teman-teman, cukup sekian dulu ya apa yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan bertambahnya wawasan kita. Jika ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar, dan semoga kita paham ya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Teman-teman, jika ada kesalahan dari saya berbicara,
Dari saya menuturkan kata-kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.